barang siapa yang membuat sunnah, ya, membuat suatu hal yang sayyi'ah, yang buruk dalam Islam, ya, fa'alaihi wizruha, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikuti dia. Ya, tren joget inilah, joget itulah, tren menampakkan aurat dan sebagainya. Ini khawatirnya Podcast Surabaya Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa sekalian, selamat datang kembali di Podcast Surabaya Mengaji. Di podcast ini insya Allah kita akan membahas seputar tema-tema Islam yang dikemas dengan menarik dan juga santai. Di episode kali ini kita bersama guru kita Ustadz Muhammad Azhari. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Kita di episode kali ini membahas seputar media sosial Ustadz. Yang mana kita ketahui sendiri di zaman yang sangat canggih ini, terutama di media sosial, itu biasanya ada di suatu masa itu ada tren-trennya Ustaz. Tren A, tren B, tren C. Nah, kira-kira bagaimana Islam memandang tren-tren ini Ustaz? Karena tidak semua itu tren itu bisa membuat orang yang mengikuti tren tersebut itu dalam kebaikan, malah justru sebaliknya ke dalam keburukan, kemudian malah justru membuat efek yang negatif dan sebagainya. Bagaimana Islam memandang hal ini, Ustaz? Iya, jadi secara asal atau yang namanya tren ini tidak mesti masuk ke dalam ranah negatif. Ya. Jadi tren itu bisa ada yang positif, ya. Misalnya ada tren sholat subuh berjamaah, misalnya. Masya Allah. Sholat subuh berjamaah semua, tapi nggak perlu diposting juga kan gitu ya. Atau tren apa tilawah dan sebagainya, bagus, nggak apa-apa, ya. Tren pakai hijab, kemudian mengangkat celana di atas mata kaki, bagus seperti ini, ya. Tapi di sana juga tentu ada negatifnya. Mesti kalau ada positif mesti ada negatif, ya. Lalu bagaimana kita menilai dua hal ini, mana yang bisa diikuti dan mana yang tidak? Maka solusinya adalah dengan memperdalam ilmu agama, belajar ilmu syar'i. Dengan seorang muslim belajar ilmu syar'i, maka diharapkan dia bisa membedakan. Oh, ini tren yang layak diikuti, oh ini tidak. Jadi kuncinya adalah belajar. Baik, kemudian tadi bicara masalah tren positif sama tren negatif, Zat. Kita bedah lagi. Kalau tren positif ketika diikuti kan yang membuat tren ini bisa menjadi pahala jariah buat dia. Namun kalau nauzubillah, kalau tren negatif diikuti banyak orang, itu malah menjadi dosa jariah. Nah, ini bagaimana kita memotivasi agar teman-teman yang menyimak di sini bisa membuat tren yang positif dan menjauhkan diri dari tren yang negatif ini, Zat? Iya, betul. Jadi kalimat jariah ini bisa menjadi suatu hal yang membanggakan dan di sisi yang lain bisa menjadi suatu yang menakutkan. Ya, namanya jariah itu berarti terus-menerus ngalir kan gitu. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam. Barang siapa yang dia membuat sunnah, ya, dia mencontohkan hal yang hasanah, yang baik, ya, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang ngikuti dia. Ya, tren apa, ngaji, sholat berjamaah di masjid, ngajak melalui konten, ngajak laki-laki ke masjid. Nah, ini kalau banyak yang ngikuti dia panen pahala. Ya, dan itu bisa tren juga ya, namanya tren bisa. Tinggal dikemas dengan hal yang menarik kan, seperti itu. Betul. Sebaliknya Nabi SAW juga mengatakan wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan. Ya, barang siapa yang membuat sunnah, ya, membuat suatu hal yang sayyi'ah, yang buruk dalam Islam, ya, fa'alaihi wizruha, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikuti dia. Ya, tren joget inilah, joget itulah, tren menampakkan aurat dan sebagainya. Ini khawatirnya kalau tidak bertobat. Ini juga sebagai catatan. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, anak udah tobat dari ini, terus gimana? Maksud anak tetap dapat pahalanya? Insya Allah kalau sudah bertobat dengan jujur, insya Allah dimaafkan oleh Allah. Tapi yang masalah adalah yang akan memulai atau yang tidak bertobat. Nah, ini khawatirnya ya ngalir terus dosanya, waliyahzubillah. Dan kemudian kalau kita bicara, mungkin apakah ada alternatif, Ustaz, supaya biar kita kan dalam kehidupan ini butuh hiburan, kemudian butuh hal-hal yang menyenangkan. Lah, apakah ada alternatif yang mungkin bisa seorang muslim tempuh supaya biar bisa hidup ini bahagia dengan alternatif tadi? Ya. Yang namanya manusia mesti ada momen-momen bosan, ya, dan itu ada hadisnya, ya. Ada suatu masa kita semangat ibadah, ada masa lain kita butuh hiburan, ya. Maka kaedahnya adalah segala asal yang sifatnya hiburan adalah mubah, boleh, kecuali ada
hal-hal yang melanggar syar'i. Ya, jadi nggak usah bingung tanya ini boleh nggak, ini boleh, itu boleh nggak. Secara asal boleh semua. Ya, tinggal dilihat apakah ada pelanggaran syar'inya atau tidak. Apakah menampakkan aurat, apakah di dalamnya ada musiknya, apakah ada berikhtiar dan sebagainya. Secara asal boleh semua. Olahraga, atau naik gunung atau apa, bertamasya, melukis, buat konten, silahkan. Secara asal hukumnya adalah mubah, kecuali ada pelanggaran syar'i. Seperti itu. Ya, terakhir mungkin Ustaz, untuk pesan untuk para kreator dalam artian yang membuat konten ini supaya biar bisa benar-benar memperhatikan aspek tidak keluar dari syariat, Ustaz. Ya. Mungkin bisa dikasih tips atau nasihat, Ustaz. Ya, yang pertama jelas hendaknya untuk para konten kreator jangan malas-malas untuk mempelajari ilmu agama. Ya, karena ini merupakan tameng bagi dia agar tidak terjatuh dalam hal yang dilarang. Ya. Yang kedua juga minta nasihat dari para orang-orang yang dituakan, ya, dari orang tua, dari para guru-guru dan sebagainya. Jadi jangan kemudian merasa mampu, merasa bisa meskipun kontennya agama. Tidak jarang yang terkadang malah konten agama tapi menyesatkan karena tidak konsul kepada yang lebih berilmu. Ya. Jadi yang pertama belajar, yang kedua adalah sering konsul kepada ahli ilmu, seperti itu. Wallahu. Ya, Masya Allah, pembahasan yang menarik sekali, Ustaz. Jazakallahu khairan atas pemaparannya. Demikian pemirsa sekalian, kita akhiri dulu untuk episode kali ini membahas seputar tren-tren yang sedang terjadi di media sosial. Semoga bisa mengambil manfaat dari apa yang kita bicarakan di episode kali ini. Insya Allah bertemu lagi di episode berikutnya. Stay tune terus, jangan lupa untuk mengikuti channel ini. Kita tutup. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.